Anda baca Al-Quran 3 menit ngantuk. Ini Al-Quran. Yasin wal Quranil Hakim. Bisa ngantuk. Balik sini. Paham ini? Baik, jadi aspek pertama, Al-Quran itu begitu agung karena melalui tahap penurunan yang menghadirkan hadiah-hadiah yang istimewa. Tidak didapati pada kitab-kitab sebelumnya. Di bahasa nabinya beginilah. Kalian mau nyoal apa tentang Quran? Kamu Yahudi, ingin menyoal Quran. Al-Quran turun lebih hebat dibandingkan dengan Taurat. Kamu Nasrani, ingin menyoal Quran. Al-Quran turunnya lebih dahsyat dibandingkan dengan Injil ketika diturunkan. Maka mereka tidak bisa menyoal Al-Quran, hanya bisa mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Al-Quran. Jelas? Teruskan. Qur'anan Arabiyyah. Qur'anan, ilmu nahunya halun. Yuk saya ingat dulu ya. Inna harfu nasbin wa tawkidin tansibul isma wa tarful khabara mabniun ala sukuni la mahalla lahu min al-i'rabi. Minan nahnu ismu inna, isim inna. Isim itu artinya yang punya informasinya, yang punya kewenangannya. Allah di sini. Allah menerangkan kepada kita, menguatkan dengan huruf inna, bahwa kami yang turunkan Al-Quran, saya yang turunkan. Al-Quran punya nilai keagungan yang tidak sama dengan kitab-kitab yang lainnya. Yang kedua, Qur'anan. Yang saya turunkan itu, kata Allah, yang sifatnya agung itu namanya Al-Quran. Namanya apa? Lihat sini. Dengar ini. Kedengaran? Ulangi. Kedengaran? Bunyi yang terdengar itu disebut dengan Qur'un namanya. Apa? Qur'un. Kalau dia sengaja diperdengarkan supaya orang dengar, maka berubah menjadi qiraatun namanya. Apa namanya? Qiraah. Tapi kalau terus-terusan diperdengarkan, dan uniknya tidak pernah orang bosan untuk mengucapkan atau bahkan mendengarkannya. Jadi yang mendengar nggak bosan, yang bacanya nggak bosan, maka berubah menjadi Quran namanya. Bentuk sighah mubalaghah. Apa namanya? Quran. Mu'jizat Al-Quran yang kedua. Kata Allah, yang saya turunkan ini tidak akan sama dengan kitab-kitab sebelumnya. Dia beda sifatnya dengan kitab-kitab sebelumnya. Kitab ini akan terus dibacakan, dan tak pernah orang merasakan bosan saat membacakannya. Quran. Saya mau tanya pada Bapak Ibu, siapa yang bosan baca Al-Quran? Silakan angkat tangan. Tidak ada. Baik, yang sehari baca Al-Quran sekali, boleh angkat tangan? Sekali. Baik, bagus. Yang 2 kali, misalnya pagi baca, siang baca, ada? Ada. Yang 3 kali? Ada, Masya Allah. 4 kali? Masya Allah, luar biasa. Bagus. Tapi yang saya tanyakan, kalau Anda baca Quran cuma sekali, berarti sholat subuhnya cuma 1 rakaat. Yang lainnya nggak sholat. Karena baca Quran itu pasti minimal 17 kali sehari, Bu Joni. Pasti 17 kali. Subuh 2, zuhur 2, 4, asar 4, maghrib 3, isya 4, 2, 4, 4, 3, 4, 17. Dan setiap rakaat itu baca Al-Fatihah. Al-Fatihah Quran bukan? Quran. Jadi sehari kita baca berapa kali? 17 kali. 1 kali, sana ada yang 3 kali. Maghrib sholat, isya tidak. Subuh sholat, duhur tidak. Asar sholat, maghrib tidak. Ibu sholat apa? Sholat Daud, Ustaz.
Ini berapa kali bacanya? 17. 17 kali baca Al-Fatihah setiap hari. Artinya setahun 365 hari. Kalikan 17, berapa itu? Mana bacaan di muka bumi dan kitab mana yang dianggap suci sampai hari ini yang dibacakan 17 kali sehari? Ayo tunjukkan pada saya. Kalau ini bukan firman Allah dengan jaminan keagungan tadi, mustahil orang bisa baca begitu, pasti bosan. Silahkan tunjukkan pada saya, bacaan mana yang sehari dibacakan 17 kali dan gak ada orang bosan. Sekali bisa, 2 kali bisa, 3 kali bisa, 4 kali bosan. Demi Allah saya katakan, sampai detik ini saya belum pernah mendapatkan pengaduan dari orang yang baca Quran, misal bosan atau pusing kepala. Saya pusing Ustaz. Kenapa? Pusing baca Al-Fatihah sehari 17 kali, gak ada. Hari ini baca, besok baca lagi. Besok baca, lusanya baca lagi. Dan Anda bisa kebayang nggak? Artinya kalau orang sudah usia 40 tahun, anggaplah 10 tahunnya masa balik. 30 tahun dia baca Al-Fatihah. 30 tahun itu artinya 365 hari dikali 30 dikali 17. Berapa? Banyak. Ada nggak yang pusing? Tidak. Cuma Al-Quran. Kenapa bisa punya sifat begitu? Inna anzalna. Karena kami yang turunkan itu dengan penuh keagungan. Ini Quranan. Ini kami beri sifat dia akan terus dibacakan dan gak pernah bosan. Kalau ini buatan manusia, buatan Nabi Muhammad mustahil akan punya sifat begini. Karena setiap buatan makhluk akan punya sifat yang sama dengan makhluk. Tapi karena yang sampaikan Allah, Al-Quran bukan makhluk, Al-Quran firman Allah, dan Allah yang berikan nama. Kalau Allah yang berikan berarti jaminannya dari Allah. Anda akan temukan satu kitab kata Allah, yang saat dibacakan 17 kali sehari, orang gak akan pernah merasa bosan dengannya. Al-Quran turun dari siapa? Allah. Jadi kalau kita baca Al-Quran, ibadah bukan? Ibadah. Kalau sedang ibadah ada lawannya siapa? Setan. Setan mengganggu setiap hamba untuk ibadah. Makanya satu-satunya kitab yang saat baca diganggu setan, Al-Quran. Silakan cek. Anda baca Al-Quran gak akan diganggu setan. 2 jam 3 jam enak aja baca. Anda baca Al-Quran 3 menit ngantuk. Ini Al-Quran. Gak pernah kita bosan, cuman kalau dibaca cepat ngantuk. Yasin wal Qur'anil Hakim. Bisa ngantuk. Itulah Al-Quran. Paham ya? Jadi saya ingin katakan kepada Anda begini, kalau kita ngajinya benar itu, setiap kalimatnya itu mukjizat. Dan benar-benar terjadi. Ada orang liberal sekarang berkata, itu diskriminatif tuh katanya. Beberapa lembaga menerima beasiswa yang hafal Quran. Bagaimana dengan agama lain? Jawabnya gampang, gak usah pakai dalil. Ya sama aja, apalin aja kitabnya. Kalau sama-sama apal dapat beasiswa, kan gampang John. Kan? Anda apalin aja, cuman memang kitab Anda itu gak bisa diapal. Itu aja. Kenapa? Karena memang punya sifat yang tidak sama. Kitab ini asli firman Tuhan. Karena firman Allah beda sifatnya dengan bahasa makhluk. Allah kasih jaminan, mudah dihafal, mudah. Nggak bosan, ya nggak akan bosan. Maka terjadilah dalam kehidupan. Itu diantara tanda kebenaran Islam. Jadi kalau Islam ini agama yang salah, mustahil punya tanda-tanda kebenaran yang nyata. Karena itu dibuka dengan kalimat tilka ayatul kitabil mubin. Kebenaran Al-Quran sifatnya nyata. Seperti persis melihat matahari, sinar dan keadaan yang dirasakan. Seperti terangnya benda-benda di siang bolong. Kelihatan. Jadi kalau masih ragu dengan Islam berarti ada yang salah dalam jiwanya. Jelas? Nah yang terakhir, Qur'anan Arabiyya la'allakum ta'qilun. Kata Allah, Quran yang punya sifat dibaca terus itu, tanpa bosan itu, saya turunkan dengan menggunakan bahasa Arab. Pertanyaannya, ya Allah, kenapa menggunakan bahasa Arab tidak menggunakan bahasa Sunda? Kenapa menggunakan bahasa Arab tidak menggunakan bahasa Indonesia? Kan bahasa Indonesia itu bahasa persatuan, ya Allah. Ya Allah, kenapa tidak menggunakan bahasa Inggris? Ya Allah, kenapa tidak menggunakan bahasa Belanda? Apakah karena Belanda punya menjajah Indonesia lantas dia menggunakan bahasa Belanda? Taib. Kenapa menggunakan bahasa Arab dan kenapa ditutup dengan kalimat la'allakum ta'qilun?
Itu nanti yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya insyaallah.